Apa yang harus kita lakukan jika Allah terasa jauh? Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ikuti akun ini ya, jangan lupa follow ya. Ada 3 hal yang membuat manusia merasa Allah itu jauh. Mungkin harapan-harapan yang keliru. Terus yang kedua, persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Ini yang membuat manusia seakan-akan merasa Tuhan itu jauh. Lantas, sebagai anak Tuhan, sikap apa yang harus kita tempuh? Apa yang harus kita lakukan? Apa nggak usah berdoa saja? Nggak usah ke gereja saja? Oh, tentu tidak. Yang pertama, kita harus menenangkan diri kita. Apa yang sedang kita hadapi itu sebenarnya wajar. Ya, banyak tokoh-tokoh yang hebat di dalam Alkitab juga pernah berada di dalam keadaan yang sama. Seperti contohnya Yeremia mengutuki hari lahirnya kan. Ayub bergumul panjang mencari jawaban. Bahwa akhirnya dia tetap tidak mendapatkan jawaban. Habakuk bingung dengan cara kerja Tuhan. Elia pernah putus asa, demikian pula juga Paulus. Sudah berdoa tapi duri dalam daging tetap tidak sembuh. Elia berputus asa, Yohanes Pembaptis pernah mengalami keraguan kan? Apakah wajar itu berarti benar? Tidak juga, namun dengan mengerti contoh-contoh di atas kita akan dikuatkan. Ada harapan bagi kita kalau tokoh-tokoh itu akhirnya oleh karena kemurahan Allah mereka berhasil melewati keraguan, keputusasaan. Kita pun juga akan dituntun Allah pada jalur kemenangan yang sama. Mari kita buka dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jangan membeli opini-opini mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah kumpulan orang hebat yang keadaannya selalu luar biasa, padahal di lapangan berbeda jauh ya. Realnya berbeda. Kita tidak perlu menjadi hebat sebenarnya untuk menunjukkan kehebatan Tuhan kita kan. Ingat Rasul Paulus mengatakan apa? Ketika aku lemah, aku kuat. 2 Korintus pasal 2 ayat 9-10. Kristuslah kekuatan kita. Yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah yang pertama menenangkan diri dari segala kemelut yang ada. Yang kedua, memikirkan ulang harapan-harapan kita kepada Tuhan. Tak kala kita mengikuti Dia, sebenarnya apa sih motivasi kita? Konsep kita apa sudah benar dalam mengikut Tuhan? Ya. Sebagian orang terbuai dengan teologi kemakmuran kan, memutuskan untuk mengikuti Tuhan karena kenyamanan, kekayaan, kesuksesan dan sebagainya. Ingat, pada kenyataannya saat kita mengikut Tuhan, semua itu tidak kita dapat, terus kita kecewa. Maka perlu memikirkan ulang harapan-harapan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mereka hanya ingin memanipulasi Kristus, bukan mengikuti Dia. Ingat itu, Alkitab mencatat tentang situasi seperti ini. Banyak orang percaya kepada Yesus kala itu, melihat banyak mujizat yang Dia lakukan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka. Mengapa? Ya, sebagian orang mengikuti Yesus karena kebutuhan jasmani mereka supaya terpenuhi saja. Sehingga tidak heran mereka menjadi orang yang mudah meninggalkan Tuhan Yesus ketika keadaannya tidak sesuai harapan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memperbarui pengiringan kita. Ya, kita harus siap menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Dia kemanapun saja Tuhan pergi. Ya, kita bukan sekedar penggemar, tapi kita ini pengikut Kristus harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Tetap percaya sekalipun tidak mendapatkan apa-apa. Ya, sama seperti Petrus dan murid-murid lain. Kita siap berkata, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, Yohanes 6 ayat 68-60. Respon ketiga yang penting di sini merayakan kemenangan ultimate
di dalam Kristus. Karena persoalan terbesar itu adalah dosa yang telah dibereskan Yesus di kayu salib. Jadi kita patut bersyukur. Ketakutan terbesar manusia ialah kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan dalam kuburnya yang kosong. Jika yang terberat saja sudah terselesaikan ini ya, kita bisa tenang meyakini bahwa segala sesuatu yang kita perlukan untuk keselamatan pasti Tuhan akan sediakan. Ya, Paulus juga berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkan bagi kita semuanya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Roma 8 ayat 32. Frase kuncinya di sini yang perlu kita tahu, yang diperlukan untuk keselamatan. Ya, kita memiliki banyak keinginan kan, tapi tidak semua keinginan itu merupakan kebutuhan. Kita ini sering tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kita tafsirkan sebagai persoalan. Padahal jelas-jelas itu keliru. Persoalan justru akan muncul jika semua keinginan kita terpenuhi loh. Keinginan kadang-kala menghancurkan jika itu bukan suatu kebutuhan. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Respon yang tidak kalah penting adalah mengubah konsep kita tentang persoalan beres ya. Ada kriteria untuk mengatakan bahwa sebuah persoalan itu beres atau tidak. Karena kita berpikir, keadaannya kok belum diubah berarti belum beres. Ya, hal semacam ini kadang-kadang menyesatkan dan memberatkan. Jalan keluar yang Allah sediakan tidak selalu perubahan keadaan. Ingat, tidak jarang dia justru mengubah karakter kita, tetapi menambahkan kekuatan dan kedewasaan. Jadi nggak harus perubahan keadaan, karena karakter kita dibentuk di sana. Justru dia tidak ingin kita menjadi anak-anak terus, kita harus menjadi dewasa di dalam iman kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita selalu menjadikan perubahan keadaan atau orang lain sebagai patokan beres atau tidak dalam sebuah persoalan, kita akan mendapati banyak persoalan dalam hidup. Stres sendiri ya kan. Sebuah persoalan dikatakan beres apabila mencapai munculnya kebaikan darinya. Bukan kenyamanan atau kesenangan. Ada buah pertobatan di dalam setiap apa yang kita perbuat. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang selanjutnya kita perlu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi dengan cara yang benar. Tidak semua pertanyaan perlu dirisaukan. Alkitab memang tidak ditulis untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia loh. Ada hal tertentu yang Allah sengaja tidak singkapkan bagi kita. Belajarlah untuk puas dengan pernyataan Allah di dalam Alkitab. Lagi pula pikiran kita kan terbatas ya. Allah jauh melampaui pikiran manusia yang terpintar. Sekalipun dalam Roma 11 ayat 33 sampai 35 ada hal tertentu yang selamanya akan menjadi misteri. Selain itu belajar bertanya, kita juga perlu belajar untuk berhenti bertanya. Jadi ada hal yang memang harus dibukakan, ada yang memang masih misteri. Jadi kita kudu sabar Bapak Ibu Saudaraku. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang layak untuk diajukan, ya kita tidak boleh berhenti menanyakannya. Kita harus belajar. Hampir semua pertanyaan kita bukanlah pertanyaan yang baru sebenarnya. Para pemikir yang hebat dalam kekristenan, bapak-bapak gereja sudah pernah menggumulkan hal ini. Mereka juga sudah lebih dahulu sampai pada jawaban. Kita bisa membaca tulisan mereka, menonton video. Ya, opsi lain ialah menanyakan pada hamba Tuhan yang tepat jika Anda masih bingung dengan konsep-konsep Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang terakhir berserah kepada Tuhan. Ketika kita tidak bisa mengerti rancangan Tuhan, tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, sebaiknya kita berada dekat dengan Dia. Walaupun kita seperti binatang yang dulu, kita tetap berada di sisinya. Mazmur 73 ayat 21 sampai 23. Walaupun kita tidak bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja, tapi kita masih tetap percaya bahwa hatinya tetap untuk kita. Jadi walaupun ya, seakan-akan kita merasakan Allah itu jauh, harapan-harapan kita tidak tercapai, persoalannya belum terselesaikan, pertanyaannya masih tetap tidak ngerti mengapa rencana Tuhan kok ada seperti ini yang membuat saya bingung, tertekan, bingung. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tetap mengasihimu dan kau akan kuat dewasa dalam mengiring Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya.